Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Mulyanto, Bapak Novi. Untuk acara kedua yaitu sambutan Bapak Rektor Universitas Widya Agama Malang, Bapak Dr. Agus Duga Sujianto STMT. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mulyo Arjo, Bapak Rohim, Pak ya. Kemudian Pak Carik atau Pak Sekdes, dan yang saya banggakan ini Bapak Ibu ataupun adik-adik Karang Taruna yang sudah bergabung dalam BUMDesnya Desa Mulyo Arjo. Kemudian dari Widya Agama mungkin saya juga perlu perkenalkan, ada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, ada Ibu Dr. Ana Sopana ya. Kemudian di sebelah Bu Ana Sopana ada Bapak Insinyur Sudiono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini walaupun dalam era normal baru ya, atau new normal gitu ya, karena di Malang Raya itu mulai tanggal 1 Juni 2020 Ibu Bapak ya. Jadi ini perlu kita patut syukuri, hampir berjalan 4 bulan kita harus bersahabat dengan COVID-19 ya. Kemudian yang kedua, marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam dinul Islam. Bapak Kades dan hadirin semuanya, ini saya ucapkan terima kasih karena Universitas Widya Agama Malang sudah diterima di Desa Mulyo Arjo ini dengan baik, karena kami paham bahwa ini karena jam kerja ya. Jadi mohon maaf kalau kami mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya, tetapi semata-mata ini hanya untuk silaturahim. Kita bagaimana bersama-sama dari hubungan silaturahim ini nanti baik dari Universitas Widya Agama Malang maupun dari Desa Mulyo Arjo ini kita saling bersinergis ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih karena kami sudah diterima, Bapak dan Ibu semua hadirin. Ini adalah desa yang kedua yang kami lakukan Sonjo Deso ya Bu ya. Jadi minggu lalu kita di Desa Sumber Porong dan alhamdulillah kita minggu ini ada di Desa Mulyo Arjo. Saya cukup gembira dan cukup surprise ya Pak Kades, karena begitu saya datang saya melihat ada satu aura yang sangat bagus sekali di desa ini. Karena baru kesan pertama saya begitu masuk di desa ini sudah melihat pendoponya yang begitu megah ya, dengan arsitek Jawa ya yang begitu bagus, sehingga ini menunjukkan bahwa saya melihat sepintas kemakmuran di sini sangat begitu baik ya Pak. Nah ini terbukti lagi dengan ini Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang tergabung dalam BUMDes ini sudah mengeluarkan karyanya Pak ya. Dan tadi Pak Kadis matur kalau ini diundang semua malah balai desanya nggak cukup ya Pak ya. Nah ini sangat surprise buat kami gitu ya Ibu Bapak ya. Nah untuk itu kami di Universitas Widya Agama Malang punya 4 fakultas ya, ada Pascasarjana juga. Kebetulan fakultasnya ini kalau kita nanti bermitra sangat lengkap Ibu Bapak. Kita ada, kebetulan saya dari Fakultas Teknik ya,
dari Teknik Sipil, kemudian Bu Dekan Fakultas Ekonomi otomatis dari Ekonomi, beliau dari Prodi Akuntansi ya. Kemudian Pak Sudiono, beliau Insinyur Pertanian. Cuman ada satu yang fakultas yang belum bisa gabung, yaitu Fakultas Hukum. Tetapi ternyata beliau, Pak Dekan Fakultas Hukum itu temannya Pak Kades, karena beliau adalah Pak Dr. Purnawan ini ketua walhinya Jawa Timur ya Pak ya. Nah ini jadi sudah lengkap. Jadi berbicara BUMDes Pak, ini nanti 4 fakultas ini mau diajak mitra yang mana saja, kami siap untuk bermitra. Jadi sharing, bukan kita datang kemudian karena di sana tempatnya kita memproses anak bangsa menjadi sarjana, menjadi magister gitu Pak ya. Tidak, tetapi kita sharing karena saya melihat semua produknya sudah lengkap di sini, sehingga harapan ini yang nanti bagaimana Universitas Agama Malang bisa sharing tentang keilmuannya ataupun pendampingan gitu Pak ya. Kemudian dari teman-teman di Desa Mulyoarjo ini bila punya berbagai macam tentang produk-produk BUMDes dan termasuk tadi tentang wisata alam Pak ya. Jadi ini nanti kita bisa saling bersinergis karena memang terakhir 2 tahun ini kita berada di desa di dekat Gunung Kawi semua Pak, dan yang terbaru di dekatnya arah dari Pakis ya, Pakis Aji Pak ya, itu kita masuk dapat satu desa yang punyanya Gunung Kawi, itu seperti bukit yang di selatan Pak, itu dikembangkan untuk wisata trekking Pak ya. Jadi ini mungkin nanti kalau kita melihat teman-teman mahasiswa, ini mahasiswa aja udah terlibat di sana Pak, kemudian membina BUMDesnya Pak ya, baik itu tentang aturan-aturannya, perdesnya, kemudian untuk pembuatan produksinya gitu Pak dari BUMDes tersebut. Jadi ini akan kami lakukan karena kami juga punya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang memang seorang dosen itu mempunyai tugas adalah yang namanya Tridharma perguruan tinggi Pak. Nah Tridharma yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi dosen kalau tidak melakukan pengabdian masyarakat maka dia bukan seorang dosen karena dia belum melaksanakan Tridharma perguruan tinggi tadi secara sempurna atau secara kafah gitu ya Pak ya. Jadi ini mohon kepada Bapak Ibu, Pak Kades dan perangkat yang lainnya, kalau nanti punya katakan rencana master plan dan sebagainya ya, bahkan termasuk kalau nanti menjelang Musrembang Des gitu ya Pak ya, karena kami beberapa tahun ini kami juga membina di plot oleh Bapeda Kota Malang, Kabupaten Malang. Kebetulan kami dapat di Kecamatan Tirtoyudo, ada 11 desa di sana Pak, kita yang membantu, memfasilitasi dari desa-desa tadi bermusyawarah pembangunannya untuk dana desa 1M tadi Pak ya. Jadi insya Allah kami siap, apalagi Pak Kades sangat dekat dengan Pak Dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau nanti termasuk penyuluhan Pak, ada penyuluhan tentang hukum, tentang hal-hal yang lainnya yang perlu diseringkan, bukan hanya hukum, mungkin ada teknologi apa Pak ya. Jadi kami siap untuk melakukan sharing gitu ya. Intinya kami berterima kasih karena kami juga dari dosen akhirnya punya tempat untuk melakukan pengabdian kami Pak. Jadi mohon nanti kalau kita sudah bermitra Pak Kades dan Bapak Ibu semuanya, tidak usah sungkan-sungkan ya. Dan saya minta kalau ke Blimbing tepatnya di Jalan Borobudur setelah Pasar Blimbing itu, mohon Bapak Ibu kalau memang punya perjalanan ke sana boleh mampir di kampus ya Pak ya. Nanti nemu Ibu Ana nanti pasti
Enak Pak ya, diajak di mana aja di kampus kami ya Ibu Bapak ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak, ini di Unes Widya Agama Malang kebetulan kami juga ini banyak mahasiswa kami yang memang belum begitu beruntung di bidang perekonomiannya. Kami ada 3 beasiswa yang tetap setiap tahun sejak Widya Agama berdiri. Yang pertama itu ada beasiswa bidik misi. Ini Ibu Bapak kalau putra putri atau bahkan mungkin di sini ada teman-teman Karang Taruna yang pendidikan terakhirnya masih SMA, SMK atau madrasah aliyah, ingin melanjutkan boleh. Kebetulan kami ada 3 beasiswa ya. Yang pertama tadi bidik misi. Ini dimana kalau kita kuliah ini sampai kita lulus tidak perlu bayar SPP, dan ada plusnya lagi, setiap bulan kita akan dapat biaya uang saku dari pemerintah langsung di nomor rekening mahasiswa tadi. Tidak pernah masuk ke Widya Agama dulu, langsung ke rekeningnya yang bersangkutan yang kuliah tadi, itu sebesar 750 per bulan. Selama kalau dia S1 berarti 4 tahun Pak. Kuliahnya gratis, dapat saku lagi. Nah ini, jadi boleh ikut. Kebetulan di Widya Agama sekarang baru pendaftaran gelombang kedua. Jadi sampai akhir Juni ini gelombang 2, nanti mulai 1 Juli sampai 31 Agustus itu gelombang ketiga atau gelombang terakhir. Jadi silakan dari masyarakat di sini termasuk putra putrinya boleh menggunakan kesempatan beasiswa ini ya Pak ya. Boleh. Bahkan ini untuk supaya diketahui di Desa Porong, Sumber Porong, ibu kepala desanya langsung daftar sebagai mahasiswa. Bingung karena kita beri beasiswa pasca ya Pak ya. Itu ada 2 prodi ya, magister hukum atau magister manajemen. Beliau bingung, kan tidak mungkin kuliah langsung 2 ya. Nah, beliau sudah terdaftar minggu lalu menjadi mahasiswa Widya Agama di pasca sarjana. Mungkin ke MH kami sarankan karena sedang melakukan pemerintahan desa ya Pak ya. Jadi biar nanti kalau buat perdes, membuat bumdes dan sebagainya, termasuk aturan-aturan yang lain, beliaunya lebih mumpuni gitu ya. Tapi kalau MM kan lebih ke manajemen, ke perekonomian Pak ya. Kalau Pak Kades mau jurusan apa Pak? MM atau MH Pak? MM. Alhamdulillah, berarti lengkap. Jadi kepala desa di Sumber Porong masuk MH. Hari ini Bapak Kepala Desa Mulyo Arjo ya masuk di MM. S1 atau S2? S1. Masih S1. Oh S1 yang manajemen nggak apa-apa. Jadi ini terima kasih Pak. Jadi itu Ibu Bapak, saya lanjutkan ya. Untuk beasiswa yang kedua ini sebentar. Yang beasiswa bidik misi ini untuk tahun 2020 karena ada COVID ini diganti dengan namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau putra putri Ibu Bapak, termasuk Ibu Bapak, putra putrinya ini punya KIP, itu langsung boleh didaftarkan. Jadi tidak perlu proses seperti yang bidik misi. Jadi ini boleh. Jadi penggantinya tahun ini bidik misi itu diganti dengan manakala masyarakat punya Kartu Indonesia Pintar, maka kalau dia mendaftar kuliah dan dia lolos seleksi, diterima, maka perlakuannya sama seperti bidik misi tadi. Kemudian yang kedua ada beasiswa Unggul Mulia. Nah ini diberikan oleh Universitas Widya Agama Malang. Ini hampir sama dengan pemerintah. Jadi sampai lulus tanpa tidak perlu bayar SPP, tetapi tidak diberi uang saku karena ini kan mandiri dari universitas memberi ya Pak ya. Jadi seperti itu, uang sakunya nyari sendiri, artinya mandiri gitu lagi Bapak. Tapi sudah nggak perlu mikir kalau dia kuliah S1 4 tahun seperti insya Allah Pak Kades ya, kan S1 manajemen itu kan 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu tidak perlu bayar SPP. Tetapi untuk kalau dia dari Lawang sini mau kuliah
kemudian beli buku, itu mandiri. Tetapi kalau yang bidik misi penggantinya adalah KIP, itu selain bebas biaya kuliah, dia dapat uang saku Pak, 750 itu ya sebulan, silakan, harus cukup, mau cukup atau tidak cukup, tapi kan ada orang tuanya Pak ya, mungkin orang tuanya bantu lagi gitu ya. Lah yang ketiga itu ada namanya beasiswa bebas SPP 2 semester Ibu Bapak. Jadi kita coba dulu buat yang mau kuliah nggak lolos dari KIP-nya, nggak lolos unggul mulia, maka kita ada bebas SPP 2 semester atau 1 tahun dulu. Lah nanti kalau semester 3 gimana, ada ongoing, termasuk ongoing bidik misi itu untuk mahasiswa lama ada Pak ya. Jadi kalau semester 2 beasiswanya habis, maka dia bisa ongoing bidik misi. Tetapi sekarang pakai kartu Indonesia Pintar aja. Nanti berarti beasiswanya uang sakunya mulai semester 3 kalau dia dapat bidik misi atau keep ongoing gitu Pak ya. Nah ini yang kami maksud, 3 beasiswa ini mohon Ibu Bapak bisa menggunakan manakala ada putra putrinya atau saudaranya yang memang tahun ini lulus SMA, SMK, Madrasah Aliyah Ibu Bapak ya. Jadi mohon, kami ada 15 prodi ya. Jadi kalau seperti di tempatnya Bu Ana, Fakultas Ekonomi itu ada 3 prodi. Ada akuntansi tempatnya Bu Ana lah, nanti ada manajemen yang insya Allah Pak Kadis akan kuliah ya. Kemudian ada D3 Keuangan dan Perbankan Syariah gitu ya. Nah, di tempat saya di Fakultas Teknik ada 6 prodi, saya sendiri dari Teknik Sipil, kemudian ada Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Elektro, kemudian Teknik Industri, dan ada 1 vokasi yaitu D3 Otomotif. Jadi kalau D3 Otomotif ini setelah kuliah ya lebih banyak prakteknya kalau vokasi ini ya Pak ya. Kemudian di tempatnya Pak Diono, Fakultas Pertanian itu ada prodi teknologi hasil pertanian. Jadi katakan di sini misalnya ada potensi buah apa gitu Pak ya. Itu kan tidak, kalau dijual dalam bentuk buah mungkin harganya murah ya. Sehingga ada pengolahan pasca panen setelah dipetik, termasuk padi ya, pasca panen lah itu di tempatnya Pak Sudiono, karena dia teknologi hasil pertanian. Jadi mau dimodifikasi yang tadi hasil panen itu dalam bentuk apa saja, itu nanti kebetulan beliau kaprodinya Pak, beliau ketua jurusannya ya, jadi nanti boleh ke sana. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak ini BUMDes itu ada yang namanya jurusan agribisnis. Jadi bagaimana kita memasarkan, termasuk setelah ini diolah BUMDesnya, maka kita ada yang pemasaran sekarang, kalau manual kan ketinggalan Pak ya. Yang sekarang kan pemasarannya model online ya. Lah itu boleh masuk di agribisnis Pak. Dan yang ketiga di Fakultas Pertanian ada agroteknologi. Jadi ini perpaduan antara dia bisa mengembangkan varietas, bisa mengembangkan katakan teknologi. Katakan kalau ada apelnya mau yang lebih warnanya tidak harus hijau, harus merah gitu bisa. Dia model silang, model penyuntikan dan sebagainya lah, ini belajarnya di agroteknologi. Kemudian di tempatnya Pak Purnawan tadi, kebetulan dia Fakultas Hukum, ada hanya 1 prodi yaitu ilmu hukum. Tetapi konsentrasinya banyak Pak dan Ibu. Jadi ada pidana, ada tata negara ya, dan termasuk advokat itu banyak alumni Fakultas Hukum Widya Agama ya. Jadi mohon ini info ini kita saling bersinergis. Jadi apabila di masyarakat Desa Mulyoarjo ini butuh bersharing dengan prodi-prodi yang tadi sudah saya sebutkan, kami dengan tangan terbuka siap untuk datang ke Mulyoarjo, ataupun Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke kampus, kami sangat terbuka gitu ya Bu Bapak. Karena tadi yang saya maksud, seorang dosen harus melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana dharma yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Dan ini setiap semester
kami diperiksa Pak, harus ada bukti kinerja dari Kemendikbud. Jadi ada pengisian yang namanya LDK, LKD dan KKD dosen. Jadi lembar kinerja dosen dan kontrak kerja dosen. Itu setiap per 6 bulan. Kalau dosen tidak mengisi tersebut, ya otomatis dia tidak dapat tunjangan Pak. Jadi mohon, makanya semua dosen di seluruh Indonesia, kalau yang sudah serdos, pasti dia akan melakukan pengabdian masyarakat. Lainnya alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Desa Mulyo Arjo. Jadi ini menyebabkan nanti para dosen kami pasti akan ada yang senang dan sangat nanti keterusan ada di Mulyo Arjo ini. Jadi ini karena saya lihat tadi memang kesan pertama begitu masuk di sini sangat makmur seperti itu Pak, desa di Mulyo Arjo ini ya. Jadi ini Bu Bapak info yang bisa kami berikan. Intinya kami sangat berbahagia, sangat bergembira karena pada siang hari ini kita bisa bermitra dengan Desa Mulyo Arjo Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Widya Agama Malang, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto STMT. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Universitas Widya Agama Malang, Ibu Dr. Ana Supana SE MSI AKCH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Agama Malang. Mudah-mudahan pada siang hari ini, pertemuan kali ini, kita semua diberi berkah oleh Allah Ta'ala sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi terkabul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama pemerintahan Desa Mulyo sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir yaitu pemberian cindera mata dari Universitas Widya Agama Malang kepada Bapak Kepala Desa Mulyo